Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus Daurah Parenting Islami bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas Daurah Parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Estimasi kebutuhan dana sebesar Rp1.125.000.000. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Baik, sebagaimana yang sudah kita pelajari dalam kitab Al-Wabilus Sayyib wa Rafi'ul Kalimit Tayyib, karya siapa ya, teman-teman? Karya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Dan kita alhamdulillah sudah sampai di bab Adhkar Al-Intibah Minan Naum. Zikir yang bisa kita baca ketika kita terbangun dari tidur kita. Nanti insya Allah kita bahas. Kalau boleh saya tanya teman-teman, di antara nikmat Allah kepada kita sudah belajar ya, di antara nikmat Allah adalah ketika kita dimudahkan untuk bisa memejamkan mata. Di antaranya adalah ketika kita dimudahkan untuk bisa tidur, itu nikmat. Dengan tidur, sel-sel yang ada dalam tubuh kita, Masya Allah, ikut memperbaharui dengan sel yang baik. Masya Allah. Dengan tidur kita bisa istirahat. Bahkan dengan tidur itu juga menjadi suatu obat. Nah, tapi ternyata ada orang yang dia tidurnya itu nyenyak. Dari mulai dia tidur sampai terbangun itu karena mendengar kokokan ayam atau mendengar adzan subuh. Sekarang saya tanya kepada teman-teman semuanya, pernah nggak teman-teman tidur terbangun-bangun? Pernah? Apa penyebabnya diantaranya? Apa Bu? Pengen pipis? Ya, ada lagi? Pernah tidur terbangun? Kenapa Mbak Ola? Oh, karena memang polanya setiap jam 3 bangun gitu. Insyaallah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ada lagi teman-teman? Apa? Haus. Ya, ada lagi? Hah? Apa? Oh, menyusui, dengar anak nangis. Masya Allah. Ini pahalanya besar. Berarti anak kecil itu fitrahnya bangun di malam hari. Ibunya yang bilang cep tidur ya. Akhirnya pas anaknya nggak bangun sudah SD ditepak lah, ayo bangun, padahal ibunya yang merusak fitrahnya, ya kan? Kenapa? Biar ibunya juga bisa tidur gitu ya. Masya Allah. Kenapa lagi ibu-ibu? Kalau orang sudah sepuh memang fitrahnya terbangun-bangun kayak bayi. Masya Allah. Coba deh teman-teman lihat, orang sepuh itu mereka itu sudah biasa di malam hari tidurnya nggak pernah nyenyak. Bahkan tidurnya tuh hanya separuh, iya enggak? Kenapa? Karena Allah menginginkan mereka agar lebih giat beribadah. Masya Allah. Jadi para sesepuh yang sudah senior di sini ada? Mana sesepuh yang sudah senior? Simbah, pundi Simbah? Nggak ada Simbah ini. Pundi Simbah? Ah, Simbah. Simbah niki. Yuswanipun pinten, Mbah? Usianya berapa? Nggak bisa bahasa Jawa. Masya Allah, Allahumma barik. Masya Allah. Asli mana? Wong kita galuh. Oh, Masya Allah. Jadi bahasanya bahasa empek-empek ya. 80. Masya Allah, orang Palembang tuh keren-keren. Kapal selam dimakan gitu ya. Masya Allah. Kalau malam tidurnya nyenyak, Bu? Enggak. Terbangun-bangun. Kenapa? Ingat Akung. Oh, bangun jam 3 nggak tidur lagi. Tidurnya jam berapa? Jam 8. Jam 3 baru bangun. Masya Allah. Barakallahu fiik. Semoga Allah memberikan usia yang barakah untuk ibu. Semoga Allah memberikan keistiqomahan untuk ibu. Dan semoga Allah solihkan anak cucu ibu semuanya ya. Amin. Baik, jam 3 bangun, setelah itu nggak tidur lagi ya. Masya Allah. Tapi ada kalanya loh, orang tua, saya pernah menjumpai orang tua itu yang jam 12:30 udah bangun.
Dan mau tidur lagi sudah nggak bisa. Masya Allah. Itu artinya ya akhwat, yang namanya tidur itu adalah rizki dari Allah. Ada juga orang pengen tidur tapi nggak merem-merem. Ya. Sampai akhirnya karena seringnya nggak tidur, akhirnya periksalah ke dokter. Ya kan? Sampai ada di Sarjito itu, kalau teman-teman lewat Sarjito itu ada klinik insomnia. Apa itu? Orang yang nggak bisa tidur. Ustazah, kalau saya alhamdulillah tipenya ketemu bantal langsung, apa itu namanya? Orang apa itu kayak gitu? Pelor, nempel. Ya Allah. Jadi itu nikmat itu. Ya. Kalau anak kita, suami kita tipe begitu, jangan dimarahin, Bu. Ya itu nikmat. Daripada kita punya anak susah tidur, suami kita susah tidur, jangan, itu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Nah, kalau terbangun di malam hari, apa yang diajarkan di dalam agama Islam yang mulia ini disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim, Ruwiyal Bukhari fi sahihihi an Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit adalah seorang sahabi. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man ta'ara minal lail, barang siapa yang terbangun di malam hari, baik itu karena mimpi atau karena pengen buang air kecil, atau karena menyusui anaknya, atau karena haus, dia terbangun di malam hari, maka kemudian dia membaca zikir ini. Masya Allah. Apa zikirnya? La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hafal enggak zikirnya teman-teman? Yang la ilaha illallah udah hafal kan? Sampai yang mana? Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baru kemudian tambahkan apa? Subhanallah, alhamdulillah, wa subhanallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Thumma qal, setelah dia baca zikir ini, kemudian dia pun berdoa kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah. Allahumma ghfirli. Ya Allah, ampunilah dosaku. Auda'a, atau ibu-ibu berdoa dengan doa yang lain selain meminta ampunan kepada Allah. Kalau boleh saya tanya ibu-ibu, ibu-ibu tuh kalau doanya apa toh? Simbah orang Palembang doanya apa, Mbah? Kalau berdoa minta apa sama Allah? Sehat. Terus minta apa lagi? Sudah sehat aja. Masya Allah, minta sehat. Minta surga enggak? Enggak minta surga. Minta surga sama Allah. Ya, baik, ditulis minta surga. Ya, ada lagi minta apa ibu-ibu? Ibu-ibu minta apa sama Allah? Minta suami? Boleh. Minta apa lagi? Dimudahkan urusannya, boleh. Minta apa lagi? Hah? Anak solih solihah, Masya Allah. Ada lagi? Mantu solih dan solihah. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu berdoa pengen mantu yang solih dan solihah, jangan lupa sepaket minta besan yang solih dan solihah. Coba, ibu-ibu kan kadang mintanya cuma mantu yang solih dan solihah, tapi lupa minta besan yang solih dan solihah. Memang ada dampaknya kalau kita minta besan yang solih solihah. Ada dampaknya. Apa dampaknya? Nanti besan kita itu diantaranya adalah yang akan menjadi ibu mertua anak kita, yang akan menjadi bapak mertua anak kita, yang nanti kelak secara tidak langsung besan kita itu nanti berinteraksi dengan cucu kita. Maka penting bagi kita untuk meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar dikaruniai besan yang salih dan salihah. Nggak kepikiran sampai situ gitu ya. Kenapa? Anak-anakku masih balita. Ya enggak apa-apa. Ya. Apalagi ibu-ibu? Minta dibaguskan akhlak. Nah, itu penting banget tuh. Minta agar Allah memasukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab.
Masalahnya berat, Bu. Kalau ibu-ibu dimasukkan sama Allah ke surga, dihisab dulu. Coba tanya pada diri ibu-ibu, tas punya berapa? Hah? Punya satu atau lebih dari satu? Cung, di sini yang punya tasnya satu. Ada nggak ibu-ibu? Tasnya satu loh. Ini kan punya satu toh. Tas. Satu. Masya Allah. Tuh teman-teman lihat. Yang punya tas banyak cepetan kasih. Ya, beliau cuma punya satu. Masya Allah. Yang punya baju 3. Baju muslim. Baju muslimah. Ada? Baju syar'i. Lebih dari 3 banyak ya. Masya Allah. Yang punya sepatu 1. Punya sepatu 1, Bu. Masya Allah, barakallah, Masya Allah. Lihat, kita ini para wanita kadang punya sepatu lebih dari 1, punya tas lebih dari 1. Giliran berdoa, ya Allah masukkanlah ke dalam surga. Lengkapi doanya, ya Allah masukkanlah kami ke dalam surgamu tanpa hisab dan tanpa adab. Ya. Dan doa-doa lain yang Ibu Azza wa Jalla panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustujiba lahu. Maka siapapun yang berdoa meminta kepada Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan perkenankan doanya. Barang siapa yang bangun di malam hari, syaratnya tadi apa, Bu? Baca dzikir ini. Makanya dzikir ini harus dihafal. Atau ibu-ibu tulis besar-besar, ditaruh di bawah bantal. Ya. Biar nanti kalau ibu-ibu bangun gak susah cari HP. Kan gak baik kalau kita tidur berdekatan dengan HP, ibu-ibu. Ya sebaiknya itu HP dijauhkan dari kamar kita. Karena ada radiasi yang gak baik untuk kita semuanya. Maka ibu-ibu tulis, boleh pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Latin. Kemudian taruh di bawah bantal. Kalau bangun tidur di malam hari, ibu baca doa ini. Yuk teman-teman, kita baca doa bareng-bareng. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Titik, sudah ya. Terus lanjut. Alhamdulillah wa subhanallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Jangan tertukar dengan zikir masuk ke pasar. Yang ini mirip-mirip. Iya nggak mirip kan? Bedanya apa? Yuhyi wa yumit gitu ya. Ibu bangun tidur pas ngelindur ya. Ingatnya apa? Pas bangun doa masuk ke pasar gitu ya. Jadi ada bedanya. Walaupun sama-sama pertamanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan ini gunakan kesempatan ini dengan baik. Saya kira ibu-ibu semuanya, ketika kita berdoa, kita tuh pengen doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru tadi pagi saya sampaikan bab tentang doa di kajian Majelis Taklim Amalina di Masjid Green Hill, daerah Jalan Kaliurang ya. Ternyata subhanallah, ketika kita berdoa kepada Allah itu menunjukkan atas kelemahan diri kita di hadapan Allah. Menunjukkan kita butuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah itu mencintai orang-orang yang banyak berdoa. Maka sudah sepantasnya di antara ibadah yang harus kita lakukan adalah banyak-banyak berdoa, banyak-banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita berdoa teman-teman, ketika kita meminta, maka Allah Azza wa Jalla akan berikan apa yang terbaik untuk diri seorang hamba. Wallahi, jangan pernah kita bersuudzon kepada Allah. Kalau kita sudah berdoa, Allah belum ijabah doa kita, berarti Allah ijabah doa kita dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kita harapkan. Kata Imam Ibnul Qayyim, ketika seorang hamba berdoa kepada Allah meminta A, maka Allah akan memberikan 3 peluang. Yang pertama, doa kita dikabulkan oleh Allah. Ya, ada nggak teman-teman berdoa doanya dikabulkan oleh Allah? Ada. Yang kedua, Allah belum mengabulkan doa kita, tapi Allah menjauhkan kita dari sesuatu yang buruk. Saya kemarin pernah ya bercerita kepada salah satu jamaah yang beliau curhat kepada saya bahwa di antara permintaan beliau itu adalah meminta agar dimudahkan untuk pergi umroh.
dan Allah Azza wa Jalla belum memanggil beliau, ternyata Allah berikan hadiah yang terindah bagi beliau, yang Masya Allah dengan disembuhkan ibunya beliau dari penyakit, dan saat ini beliau bersama ibundanya. Masya Allah. Ini kan sesuatu yang luar biasa teman-teman. Kalau boleh memilih, teman-teman pilih umrah atau pilih Allah sembuhkan ibunya panjenengan semua? Ya, Masya Allah. Jadi kalau kita berdoa, kaidahnya jangan pernah kita katakan bahwa Allah itu tidak baik. Kenapa tidak mengabulkan doaku? Allah itu baik. Kebaikannya Allah mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Maka dari itu Allah berikan yang lebih baik. Allah jauhkan kita dari mara bahaya. Masya Allah. Yang ketiga, apa yang kita doa selama ini, apa yang kita pinta selama ini kepada Allah, Allah belum kabulkan, ternyata Allah itu lebih sayang kepada kita. Allah tahu kalau semuanya dikabulkan di dunia, maka tidak ada yang tersisa di akhirat. Allah simpankan untuk kita yang nanti kita akan panen apa yang kita saat ini tanam di dunia ini, dan kita akan dibuat terpesona dengan kebaikannya Allah. Ya, nanti di akhirat Allah kasih nih pahala atas engkau berdoa di dunia selama ini. Subhanallah, tidak ada hamba yang paling bahagia di akhirat nanti kecuali hamba yang banyak mendapatkan catatan amal solihnya lebih banyak daripada catatan amal buruknya, catatan dosa-dosanya. Masya Allah. Dan ini merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian setelah dia berdoa, setelah dia beristighfar, kemudian fa'in tawadda, lihat teman-teman, berarti jalurnya bagaimana nih? Bangun tidur, berdoa dengan zikir yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian kita berdoa dulu, jangan langsung ke kamar mandi. Ya, Allahumma firli. Kemudian teman-teman berdoa. Setelah itu teman-teman wudhu, dan setelah wudhu wasalla, kemudian teman-teman salat. Salatnya niatnya apa Ustazah? Boleh teman-teman niatnya salat qiyamul lail, salat tahajud. Boleh teman-teman niatnya kalau yang belum witir, salat witir. Ya, karena witir ini boleh diakhirkan manakala teman-teman terbiasa bangun malam. Tapi kalau ternyata kita ini tipe yang kadang bangun kadang enggak, ada nggak tipe yang begitu? Atau semuanya bangun malam semua nih? Hah? Ada ya yang kadang bisa bangun, kadang tidak dibangunkan sama Allah. Kalau tipenya model begini, maka salat witirnya boleh dikedepankan. Sebelum tidur salat witir terlebih dahulu. Ya. Maka ketika dia salat, kubilat salatahu. Subhanallah, ya akhwat. Salat yang dilakukan ketika kita terbangun dalam keadaan kita di malam hari, maka salatnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala manakala kita mengawalinya dengan zikir yang tadi saya sebutkan. Masya Allah. Nikmat napa nikmat, Bu? Dapat berapa hadiah tuh dari Allah? Satu, hadiahnya apa tadi? Dosanya diampuni oleh Allah. Dua, bonusnya doanya diijabah oleh Allah. Tiga, apa bonusnya? Salatnya diterima di sisi Allah. Kita yang salat setiap hari belum tentu salat kita diterima di sisi Allah. Berarti kalau kita pengen salat kita diterima di sisi Allah, lakukan apa yang sudah dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan tinggalkan zikir ini. Eman. Kalau kita tinggalkan zikir ini, maka kita menjadi orang yang merugi. Karena ini sudah ada tuntunannya yang jelas dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fit Tirmidzi an Abi Umamah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Umamah dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW? Man awa ila firashihi tahiran. Kemarin ada PR nggak ya? Ibu coba cek, ada PR nggak? Terakhir kita berjumpa. Nggak ada. Mbak Ola kemarin hadiah terakhir? Nggak ada PR? Aman ya, baik. Berarti kalau nggak ada PR sekarang. PR, tulis PR. PR Mbah, tulis PR. PR-nya apa? PR-nya
adalah kalau sebelum tidur usahakan untuk berwudu. Baik. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, man awa ila firashihi tahiran. Barang siapa yang dia bersiap-siap untuk tidur, maka kemudian dia dalam keadaan tahiran, dalam keadaan suci. Maksudnya suci ini adalah dia berwudu terlebih dahulu. Wa dzakarallaha ta'ala. Ayo ibu-ibu, kemarin kita sudah belajar ya tentang adab tidur. Apa saja SOP-nya? Sebelum tidur? 1. Apa SOP-nya kemarin? Belum saya ajarkan ya? Sudah apa? Di antara zikir yang dibaca sebelum tidur? Baca Qul huwallahu ahad. Baca Qul a'udzu birabbil falaq. Baca Qul a'udzu birabbin nas. Baca ayat kursi. Baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Baca. Ada lagi? Baca tasbih. Baca tahmid. Baca takbir. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ditutup dengan ini. Maka kemudian kita baca terakhir doa mau tidur. Dipraktekan apa mboten? Alhamdulillah. Maka ditambah sebelum kita baca zikir itu, maka kita berwudu terlebih dahulu. Kemudian kita berdoa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang banyak mengingat Allah adalah orang-orang yang Allah cintai. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nisa? Ya walladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Lihat, orang-orang yang banyak mengingat Allah dikala dia berdiri, dikala dia duduk, dan dikala dia terbaring. Masya Allah. Dan orang-orang yang banyak mengingat Allah ini adalah hamba-hamba Allah yang beruntung. Masya Allah. Maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah hamba orang yang banyak mengingat-Mu. Orang yang banyak mengingat Allah ini akan berbahagia. Sebaliknya orang yang banyak mengingat manusia akan celaka. Kenapa? Karena kata Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Ad-Da'i wad-Dawa, bahwa sesungguhnya ketika hati kita mengingat Allah itu adalah obat bagi hati kita. Dan sebaliknya ketika kita banyak mengingat manusia dan sedikit mengingat Allah itu adalah racun untuk hati kita. Insyaallah. Coba tanya diri kita masing-masing. Selama ini yang banyak diingat Allah atau manusia? Kalau yang banyak diingat Allah, bersyukurlah kepada Allah. Kalau yang banyak diingat manusia, entah itu anak kita, entah itu suami kita, entah itu orang terdekat kita, maka mintalah kepada Allah agar Allah karuniakan kepada kita hati yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lan yanqalib sa'atan minal lail, ya belum sampai 1 jam hatta yudrikuhun nu'as, sampai dia ketika tadi zikir saking panjangnya itu zikir ya. Coba dari tadi baca qul huwallahu ahad, baca subhanallah, baca ayat kursi, baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, itu kurang lebih berapa menit coba? Berapa menit ibu-ibu? 10? 15? 15 lah ya, 1/4 menit. Sampai karena ngantuk banget tertidur. Ya. Pernah nggak ibu-ibu begitu? Para wanita ini Masya Allah. Ya jangankan zikir, ibu-ibu yang nyusuin anaknya aja kadang sampai ikut tertidur. Ya. Dan ini nikmat dari Allah, Bu. Ya, Masya Allah. Dan ketika setelah dia tertidur sejenak, kemudian dia terbangun dari tidurnya, meminta kepada Allah, yas'alullaha ta'ala fiha khairan min khairid dunya wal akhirah illa a'tahu iya. Subhanallah. Dan ketika kita terbangun, kita minta kepada Allah Azza wa Jalla kebaikan dunia dan akhirat, maka Allah akan berikan untuk kita. Apa doanya, Bu? Kalau kita pengen diberikan kebaikan dunia dan akhirat, doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa yang terus kita baca. Ya. Dan Masya Allah ini hadisnya adalah hadis Hasan ya, tapi ada Hasan yang dikuatkan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Masya Allah. Baik. Wa fi sunani Abi Dawud an Aisyah ya.
dari Sunan Abi Dawud dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza istayqadha minal lail. Nih, Rasulullah itu kalau terbangun di malam hari, maka beliau baca zikir. Apa zikirnya? La ilaha illa anta subhanak. Masya Allah. Lihat ibu-ibu. Rasulullah memulai zikir dengan mentauhidkan Allah. La ilaha illa anta subhanak. Tidak ada ilah kecuali engkau. Subhanak, engkau yang maha suci. Allahumma astaghfiruka li dzambi. Ya Allah, ampunilah segala dosaku. Dan orang yang paling berbahagia adalah orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, saya kira kita semuanya pernah melakukan dosa. Coba boleh acungkan tangan siapa di antara ibu-ibu di sini yang tidak pernah melakukan dosa, acungkan tangan. Saya kasih hadiah. Ada nggak? Nggak ada. Berarti kita semuanya pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat. Makanya taubat ini di antara amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa seorang hamba. Masya Allah. Kemarin baru kita bahas amal-amal saleh yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita di kajian hari Selasa di Masjid Mutiin. Ya, itu kita bahas ada berapa? Siapa yang hadir di sini ada? Gak ada yang hadir. Siapa yang hadir kemarin di Masjid Mutiin? Gak ada yang hadir. Masya Allah. Baik, di antara amalan penebus dosa itu ibu-ibu saya percepat aja, ada taubat. Taubat itu penebus dosa. Yang kedua adalah salat 5 waktu. Salat 5 waktu itu menjadi penebus dosa kita. Masya Allah. Yang ketiga adalah umroh. Umroh. Orang yang umroh, maka ini menjadi wasilah Allah mengampuni dosa-dosanya. Yang keempat, ya, di antara yang bisa menghapuskan dosa seorang hamba adalah ketika seorang laki-laki dia salat Jumat. Masya Allah. Yang kelima, yang bisa menghapuskan dosa seorang hamba ketika dia berpuasa. Baik itu puasa Ramadan maupun berpuasa yang ada fadilahnya menghapus dosa. Contohnya puasa apa? Puasa Arafah, puasa Asyura. Tahu puasa Asyura? Puasa tanggal 9 dan 10 bulan Muharram. Itu adalah puasa-puasa yang bisa menghapuskan dosa seorang hamba. Kemudian di antara yang bisa menghapuskan dosa kita teman-teman adalah kita berbuat baik kepada sesama hamba Allah. Itu bisa menghapuskan dosa. Masya Allah. Dan masih banyak lagi apa yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian di sini Rasulullah lanjut di hadisnya, Allahumma astaghfir li dzambik, ya Allah ampunilah dosaku. Wa as'aluka rahmatak. Subhanallah. Yang diminta oleh Rasulullah, wa as'aluk, ya Allah saya memohon kepadamu rahmah. Apa itu rahmah, Bu? Rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Kita minta setiap saat kita diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika ibu-ibu duduk di sini, ibu-ibu dari rumah niat masing-masing pengen menghadiri majelis ilmu, mencari ilmu agama, maka Allah turunkan rahmatnya bagi kita. Masya Allah. Kemudian di sini disebutkan Allahumma zidni ilma. Lihat apa yang diminta oleh Rasulullah ibu-ibu. Ya Allah tambahkanlah untukku ilmu. Bukan ya Allah tambahkanlah untukku harta, bukan. Ya Allah tambahkanlah untukku rumah, bukan. Tapi yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ditambahkan ilmu. Ada nggak yang bisa menjawab kenapa Rasulullah kok minta tambahan ilmu kepada Allah? Kenapa ibu-ibu? Kenapa Rasulullah yang diminta kepada Allah itu agar ditambahkan ilmu? Kenapa? Ada yang tahu? Karena ilmu akan apa, Bu? Menjaga kita. Baik, Masya Allah. Karena ibadah itu harus didasari dengan ilmu.
Maka orang yang berilmu akan dijaga oleh Allah ibadahnya sesuai dengan yang dianjurkan oleh Rasulullah. Orang yang berilmu, amal solihnya diterima di sisi Allah dengan syarat amal solihnya benar-benar mencari ridha Allah. Dengan ilmu Allah angkat derajat seorang hamba di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Maka Rasulullah minta tambahan ilmu. Wala tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani. Masya Allah, bagus nih Bu. Apa kata Rasulullah? Rasulullah minta apa kepada Allah? Zikirnya, ya Allah jangan palingkan hidayah dariku setelah engkau berikan hidayah kepadaku. Ya Allah Bu, ini kata-kata yang luar biasa. Hidayah itu adalah pemberian dari Allah. Hidayah petunjuk itu adalah rizki dari Allah. Kalaulah bukan karena Allah yang memberikan hidayah kepada kita, maka tidak mungkin kita mendapatkan hidayah. Dan Rasulullah SAW di dalam khutbah Hajjatul Wada, beliau mengatakan, apa kata beliau? Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ya, Masya Allah. Apa kata Rasulullah? Kita itu nggak bisa mendapatkan petunjuk kecuali Allah yang memberikan petunjuk, hidayah. Dan hidayah itu adalah rizki yang paling mahal dari rizki yang Allah berikan. Ada banyak hidayah yang diharapkan oleh seorang hamba, tapi tidak semua Allah kehendaki diberikan hidayah. Maka ketika Allah Azza wa Jalla berikan hidayah kepada kita, perbanyak berdoa kepada Allah. Bisa dengan doa yang ada dalam surah Al-Imran. Apa doanya ibu-ibu? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Coba dibuka surah Al-Imrannya. Dibuka. Surah Al-Imran halaman pertama. Itu letaknya di terakhir. Ayat berapa? Ayat 8. Sudah? Ada ibu-ibu? Sudah hafal atau belum? Sudah hafal, Masya Allah. Kalau belum hafal, silakan dihafalkan kembali. Itu doa minta agar Allah tidak palingkan hidayah dari kita. Masya Allah. Atau kalau kita meminta hidayah, doa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah doa Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Itu doanya. Atau doanya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Masya Allah. Itu terus dibaca. Karena orang yang paling celaka, orang yang paling merugi adalah orang yang sudah diberikan petunjuk oleh Allah, sudah diberikan hidayah oleh Allah, tapi ternyata dia berpaling dari apa yang Allah telah berikan. Apakah ada contohnya? Banyak. Ada seorang muadzin, ada seorang penghafal Al-Quran yang sudah diberikan petunjuk hidayah oleh Allah, tapi endingnya dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi endingnya dia lari dari apa yang Allah Azza wa Jalla tunjukkan untuknya. Maka jangan pernah kita lalai meminta petunjuk kepada Allah. Jangan pernah kita bosan meminta petunjuk kepada Allah. Dan jangan pernah berbangga diri. Saya sudah hafal 30 juz. Saya sudah lama berhijrah. Saya sudah lama menghafalkan hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Kalau bukan karena Allah yang memberikan hidayah, maka kita tidak akan bisa mendapatkan hidayah. Dan kalaulah bukan Allah yang menetapkan hidayah kepada kita, maka kita pun tidak bisa mendapatkan hidayah. Jadi minta kepada Allah. Apa doanya tadi? Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Terus baca doa. Ibu-ibu pernah nggak dengar kisah ada orang yang tadinya pakai kerudung, tiba-tiba lepas. Nggak pakai kerudung, ada? Ada. Iya betul, memang ada. Ibu-ibu pernah nggak dengar laki-laki salih yang tadinya Masya Allah suka ngaji, suka datang ke majlis ilmu, puasanya puasa Daud, tiba-tiba suatu hari dia sedang minum minuman keras. Pernah? Pernah lihat orang seperti itu? Pernah. Ya. Maka kita jangan pernah
lelah dari berdoa meminta kepada Allah. Meminta agar Allah memberikan ketetapan hidayah untuk kita. Sampai kapan? Sampai kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa habli min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Masya Allah. Dan apa kata Rasulullah SAW? Dan beliau meminta kepada Allah agar diberikan hidayah. Sesungguhnya engkau adalah al-wahhab. Masya Allah. Dan ini bagus. Atau kalau kita rasanya sulit untuk membaca doa ini, maka boleh kita baca doa Rabbana hablana min Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Baik. Kemudian satu lagi ibu-ibu. Di sini Rasulullah SAW mengatakan al-faslur rabi, ini hampir masih berkaitan ya. Ruwiyat Tirmidzi an Buraidah qala syaka Khalid ibn al-Walid ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Ya. Ada namanya Buraidah, ya, beliau menjelaskan syaka Khalid ibn al-Walid. Ada seorang sahabat yang bernama Khalid ibn al-Walid. Beliau mengadu syaka. Kepada siapa beliau mengadu? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Dan ini menunjukkan Khalid adalah seorang yang beradab kepada Rasulullah. Tidak memanggil dengan namanya ya Muhammad, tapi beliau memanggil dengan nama ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ma anamul lail minal araq. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, idza awaita ila firashik faqul Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa ma adallat wa rabbal aradina wa ma aqallat wa rabbasy syayatin wa ma adallat kun li jaran min syarrin khalqika kullihim jami'an an yufarritu alayya ahada minhum aw yabghi alayya azza jarak wa jalla sana'uk wa la ilaha ghairuk wa la ilaha anta. Ya, kira-kira ini panjang atau panjang ibu-ibu? Panjang ya, berarti nggak usah dibahas ya. Tadi aja doa yang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tapi ternyata ada zikir lain. Ya. Wa fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi an Abdullah ibni Amru. Ingat, ada Abdullah ibnu Umar, ada Abdullah ibnu Amru. Ini beda orang. Ya. Apa pembedanya kalau tulisan di Arab? Ya, kalau ibu-ibu baca Abdullah ibnu Umar, itu habis ro nggak ada wawunya. Tapi kalau habis ro ada wawunya, maka dibacanya Abdullah ibnu Amru. Tulis. Ini kaidah yang nanti ibu-ibu bisa mendapatkan faidahnya. Ya. Jadi perbedaan antara Amru dan Umar di dalam bahasa Arab, kalau Umar itu setelah ro nggak ada wawunya. Tapi kalau Amru setelah ro ada wawunya. Apa yang disebutkan oleh Abdullah ibnu Amru? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimahum minal faza' kalimat a'udzu bi kalimatillahi tammah min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa an yahdurun. Lihat, Rasulullah itu mengajarkan kepada mereka sebuah zikir kalau terbangun di malam hari, maka baca a'udzu, berlindung kepada Allah bi kalimatillahi tammah, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Min ghadabihi, kita berlindung dari kemarahan Allah, wa iqabihi, dan dari iqab atau dari adab yang Allah azza wa jalla berikan, wa syarri ibadihi, dan dari jahatnya makhluk-makhluk Allah, wa min hamazatis syayatin, dan kita berlindung kepada Allah. Lihat teman-teman, dari dihadirkannya syaitan. Lihat, nih perhatikan, kalau ada orang dia diganggu oleh syaitan, itu syaitan bisa datang dalam mimpinya, dan syaitan bisa datang ketika dia terbangun dari mimpinya. Apa cirinya yang dia tidurnya diganggu oleh syaitan? Di antaranya cirinya adalah dia mimpi buruk, dikejar-kejar ular, ya, ular yang besar, dikejar-kejar hewan atau binatang buas,
Itu ciri-ciri orang-orang yang tidurnya diganggu syaitan. Kalau teman-teman mimpi buruk dalam tidur dengan tadi yang saya sebutkan, maka tolong jangan diceritakan. Ya, sunnahnya adalah disembunyikan. Dan bagi teman-teman yang suka mimpi buruk, coba ruqyah mandiri. Coba ruqyah mandiri. Jadi ada tuh orang-orang yang memang kalau tidur tuh, masya Allah diganggu oleh syaitan. Ya. Dan bangun tidur juga ada sebagian orang yang dia diperlihatkan bayangan-bayangan besar gitu ya. Pernah nggak ibu-ibu dapati ada teman yang curhat begitu? Kemarin teman anak tuh bangun dari tidur kok ngelihat kelebat gitu ya. Ah, itu diantaranya apa? Allah tunjukkan kepadanya bayangan dari makhluknya yang lain ya. Makanya kita berdoa, wa min hamazatis syayatin wa an yahdurun. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dihadirkannya syaitan. Ya, naudzubillah. Ibu jangan pernah berdoa kepada Allah pengen dipertemukan dengan syaitan. Ya. Karena saking penasarannya luar biasa, berdoa sama Allah, ya Allah, saya pengen penasaran syaitan kayak apa. Giliran syaitannya muncul, ibu teriak-teriak. Nah, jadi jangan pernah kita bercita-cita pengen dimasukkan ke dalam neraka. Jangan. Ya, kenapa? Karena neraka itu adalah sesuatu yang kita tidak kuat berada di dalamnya. Tempat seburuk-buruk tempat, naudzubillah tsumma naudzubillah. Wa kana Abdullah ibnu Amru yu'allimuhunna man aqala min banihi wa man lam ya'qil katabahu wa 'allaqahu alaihi. Masya Allah. Lihat, Abdullah ibnu Amru, masya Allah ya. Ketika beliau mendapatkan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Abdullah ibnu Amru pun mengajarkannya kepada keluarganya. Masya Allah. Ini bagus banget ya. Seorang ayah yang baik, seorang kepala rumah tangga yang baik adalah seorang ayah dan kepala rumah tangga yang mau mengajarkan agama kepada anak istrinya. Karena bagian dari nafkah adalah nafkah yang didapatkan oleh seorang istri dari suaminya, terutama pelajaran-pelajaran yang menyangkut agamanya. Ya. Jadi hendaklah begitu. Ya, nanti insya Allah ba'da maghrib ada kajian Ustadz Firanda ya. Judulnya apa? Hijrah ke Habasyah. Masya Allah, bagus itu kisah ya. Ya, nanti suaminya diajak. Ya, suaminya diajak biar sama-sama menuntut ilmu. Keluarga yang berbahagia itu adalah keluarga yang di dalamnya dipenuhi dengan ilmu. Dan ibu-ibu tahu, kalau ada suami istri yang senang datang ke majlis ilmu, yang banyak bergelut dengan ilmu, maka Allah jadikan anak keturunannya cinta kepada ilmu. Siapa di antara mereka yang bisa kita ambil contoh? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah seorang ulama besar yang mana kalau kita baca biografinya beliau punya ayahnya, kakeknya, mbah buyutnya, mereka adalah orang-orang berilmu. Masya Allah. Jadi kalau kita pengen anak-anak kita cinta ilmu, yuk kita hadir di majlis ilmu. Suami kita hadir di majlis ilmu. Baik, satu lagi ya akhwat, ternyata masih ada lagi ya. Ini terakhir. Fi adzkari man ra'a ru'yan yukrihunna au yuhibbuha. Nah ini nih, Masya Allah. Ada kaidah, sebentar. Ya, nanti ini kalau pertemuan berikutnya keluar rumah. Ya, ini penting kaidah kalau teman-teman bermimpi. Apa kata Rasulullah? Fi sahihaini an Abi Qatadah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan fi sahihaini berarti dari as-sahihaini dari Bukhari dan Muslim, dari Abu Qatadah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, ar-ru'ya minallah. Lihat, wal hulma minasyaiton. Fa idza ra'a ahadukum asy-syai' yakrihuhu falyanfuz an yasarihi 3 marrat idza istayqadha. Wal yata'awwad billahi min syarriha fa innaha lan tadurruhu insyaallah. Lihat teman-teman, kaidah kalau teman-teman bermimpi buruk, di antara kaidahnya jangan ceritakan kepada orang lain. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Kita meludah ke arah kiri 3 kali. Meludah ke arah kiri 3 kali, tapi ludahnya jangan banyak-banyak. Ya. Sedikit aja, jangan banyak-banyak. Nanti kasihan sebelah kiri kita suami kita ternyata. Suami kita terbangun hujan. Ternyata bukan. Ya.
ternyata ludah kita. 3 kali, maka ketika kita meludah 3 kali ke arah kiri, wal yata'awad billah, kemudian kita meminta perlindungan kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, gitu ya. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari godaan syaitan. Maka kata Rasulullah, fa innaha lan tadur, maka mimpi itu enggak jadi kenyataan. Mimpi itu enggak akan memberikan manfaat apapun. Masya Allah. Dan terkadang kita ini diuji oleh Allah. Kalau mimpi sesuatu kita pengennya cerita. Ceritanya ke orang yang nggak tahu dengan mimpi. Akhirnya dapat manfaat apa betul? Nggak dapat manfaat. Masya Allah. Baik. Qala Abu Qatadah kuntu ara ru'ya tumriduni hatta sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ar-ru'yatu salihah min Allah wa idza ra'a ahadukum ma yuhibbu fala yuhaddits bihi illa man yuhibb wa idza ra'a ma yakrahu fala yahditsu bihi wal yanful an yasarihi wal yata'awwad billahi minasyaitonir rajim wa min syarri ma ra'a fa innaha lan tadur. Kata Rasulullah, kalau mimpi itu yang diceritakan yang enak-enak aja. Ya. Apalagi kalau mimpinya sesuatu yang buruk, ya sampai membangunkan suami kita. Wah, itu kasihan tuh suaminya. Ya cukup kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sahihi Muslim an Jabir an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza ra'a ahadukum ar-ru'ya yukrihuha falyamsik an yasarihi thalatha marrat." Sama saja ya. Oh, ini ada tambahan ibu-ibu. Wal yatahawwal an jambihi alladhi kana alaihi. Kita pindah posisi. Kalau tadinya ibu-ibu tidurnya ke kanan, pindah posisi kiri. Kalau orang dulu bilangnya apa? Bantalnya yang dibalik. Gitu ya. Tapi ternyata bukan bantalnya. Kalau bantalnya di sini disebutkan wisada. Tapi bukan bantalnya yang dibalik. Itu dari mana tuh ilmunya? Wallahu ta'ala alam ya. Dari ilmu Mbah Buyut gitu ya. Tapi ternyata di sini apa kata Rasulullah? Dia memindahkan apa? Memindahkan arah gitu ya. Wa yudkaru 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebentar, nomor 2. Sebentar ya, akhwat. Ada catatan kaki. Nomor 2 Sahih Muslim. Oh iya betul. Nomor 2 Sahih Muslim, berarti ini hadisnya sahih. Wa yudkaru 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan qassa 'alaihi ru'ya faqala khairan ra'aita wa khairan yakun. Yang ketiga, hadisnya min hadis Abi Musa al-Ash'ari bi isnadin dhaif jiddan. Oh, ini hadisnya dhaif. Kita tidak usah membahas. Wa fi riwayah khairan talqahu wa syarra tawquru khairun lana. Sama ya. Bahwa intinya kalau kita bermimpi, maka yakinlah bahwa mimpi yang baik boleh diceritakan, mimpi yang buruk tidak boleh diceritakan. Saya izin menyampaikan ya akhwat, kalau ada orang diberikan rizki oleh Allah saking cintanya kepada Rasulullah, dan Allah tuh yang maha tahu kejujuran seorang hamba, sampai Allah berikan bonus dalam tidurnya mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketahuilah bahwa itu benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaitan tidak akan mampu menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Boleh enggak kita berdoa kepada Allah, ya Allah, hamba memohon pengen berjumpa dengan Rasulullah dalam mimpi. Boleh. Tapi enggak boleh kita bohong. Kita bilang ke teman-teman kita, aku habis mimpi ketemu Rasulullah gitu ya. Padahal nggak pernah mimpi ketemu Rasulullah. Ternyata itu dia bilang ketemu Rasulullah, ternyata dalam mimpinya ketemu suaminya. Ya karena lama nggak ketemu suaminya, sampai ngelindur-ngelindur bilang ketemu Rasulullah. Nggak boleh. Nggak boleh kita berdusta mengatakan mimpi ini dan mimpi itu, padahal kita tidak pernah bermimpi. Ustazah, memang ada yang berjumpa dengan Rasulullah, ada. Ya diantaranya adalah guru kami. Ya salah satu syekhah, ya ahli Quran, masya Allah, beliau pernah menceritakan kepada kami bahwa beliau pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, beliau ketika menceritakan kepada kami di Masjidil Haram kala itu, beliau benar-benar nangis. Ceritanya tuh sampai nangis gitu, nangis terseduh-seduh. Sampai kita yang mendengarkan, ya Allah, berbahagianya beliau. Dan gak semua ibu-ibu, hamba Allah itu
diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa, bertemu, bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka coba kita minta kepada Allah, perbaiki kehidupan kita, benar-benar kita ikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka Allah Azza wa Jalla akan berikan itu kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak mengikuti apa yang beliau anjurkan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan keistiqomahan untuk kita semuanya, dan semoga kelak kita dikumpulkan bersama Rasulullah di dalam syurganya. Amin Allahumma amin. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Jazakunallahu khaira atas kehadirannya. Barakallahu fiikunna jami'an. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.